Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Tekla Hasyati. Mari kita lihat terlebih dahulu 3 berita utama sore ini. Polres Gresik meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Yayasan Kemala Bayangkari Gresik. Satuan Reserse Narkoba Polres Mimika berhasil mengungkap kasus narkotika dengan 2 orang tersangka. Kapolda Sulawesi Tengah melakukan inspeksi mendadak ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polda Sulteng di Kota Palu. Pada informasi pertama pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Mimika berhasil mengungkap kasus narkotika dengan 2 orang tersangka. Sebanyak 69 gram lebih sabu diamankan dan dimusnahkan dalam konferensi pers yang dipimpin langsung Kapolres Mimika. Satuan Reserse Narkoba Polres Mimika berhasil mengungkap peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Mimika. Pengungkapan ini berlangsung Senin malam 15 September 2025. Tersangka pertama Henok Palipadang alias Eno ditangkap di depan rumah kosannya. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 2 paket sabu dengan berat neto 13,22 gram. Pengembangan mengantarkan tim opsional menangkap pelaku kedua, Vinex Nixen Rahan Serang alias Nyong. Dari tangan pelaku diamankan 54 paket sabu kemasan kecil dan 5 paket tempelan dengan total 60,09 gram sabu. Setelah disisihkan untuk uji lab dan pembuktian di pengadilan, total barang bukti yang dimusnahkan berat neto 69,51 gram sabu. Jika beredar di pasaran, nilai ekonominya diperkirakan mencapai 140 juta rupiah. Kedua tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun. Untuk kronologis penangkapan pada tersangka sebagai pembeli dan penjual paketan narkotika jenis sabu yang beredar di Kabupaten Mimika. Selanjutnya tersangka kita amankan pada hari Senin tanggal 15 September sekira pukul 21.30 di Jalan Bosiri Ujung. Kemudian penangkapan tersangka sebagai pengedar atau penempel paketan jenis sabu konsumen yang ada di Kabupaten Mimika di Jalan Kartini Ujung dan Jalan Bosiri. Untuk tersangka kita amankan pada hari Senin tanggal 15 September sekitar 23.30 bertempat di Jalan Kelapa II Jalur 1. Untuk tersangka sendiri ada 2 berinisial HP dan FNR. Untuk 1 tersangka kita kenakan DPO. Melalui konferensi pers, Polres Mimika menegaskan komitmen Polri untuk terus memberantas narkotika, terutama di wilayah hukum mereka. Dari Humas Polres Mimika melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, seorang pasien yang menjadi korban keracunan akibat program makan gizi gratis kembali terjadi dan telah mendapat penanganan medis di Posko Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Pasien datang ke Posko Cipongkor dalam kondisi sempat mengalami kejang-kejang sehingga harus segera mendapatkan tindakan darurat sebelum akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Dustira Cimahi.
Kondisi pasien yang masuk ke posko Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat dengan gejala serius itu langsung ditangani tim medis. Meski sempat mendapat obat untuk meredakan gejala, kondisinya masih mengalami perburukan, sehingga diputuskan untuk dirujuk ke rumah sakit rujukan. Menurut Dr. Dokes Polres Cimahi, kondisi pasien saat itu cukup mengkhawatirkan, meski tim medis telah memberikan pertolongan pertama dengan cepat. Beliau itu datang sudah kejang, jadi pada saat pelaksanaan kami total sana pasien sudah kami berikan diazepam. Nah untuk setelah itu untuk dievaluasi pasien masih perburukan, jadi setelah ini kami akan rujuk ke rumah sakit Gustiara. Posko Kecamatan Cipongkor saat ini sudah melakukan penanganan kepada 730 orang pasien sejak Rabu 24 September 2025. Dan pasien yang ditangani di posko medis ini datang silih berganti. Dari Humas Polres Cimahi, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, jajaran Polsek Melak menggelar gerakan pangan murah di Balai Pertemuan Umum Kampung Sri Mulyo, Kecamatan Sekolak Darat. Kegiatan ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat setempat yang berbondong-bondong datang sejak pagi untuk mendapatkan sembako dengan harga terjangkau. Dalam aksi sosial ini, Polsek Melak menyediakan 150 karung beras berkualitas program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP dengan total berat mencapai 750 kg. Para personel Polsek Melak secara aktif membantu melayani warga yang mengantre dengan rapi. Kapolres Kutai Barat melalui Kapolsek Melak AKP Gatot Siswanto melalui perwakilannya di lokasi menyampaikan bahwa program ini merupakan salah satu upaya Polri untuk hadir di tengah masyarakat dan membantu meringankan beban kebutuhan pokok. Pada hari ini kami dari Polsek Melak melaksanakan gerakan pangan murah di Kampung Sri Mulyo, Kecamatan Sekolak Darat. Tujuan melaksanakan gerakan pangan murah yaitu sebagai bentuk sinergitas Polres Kutai Barat dengan Bulog Kutai Barat untuk menjaga kestabilan harga pangan terutama beras, sehingga harga beras di Kutai Barat bisa stabil. Pada hari ini kami dari anggota Polsek Melak menggunakan anggota sebanyak sekitar 15 orang itu untuk mensukseskan gerakan pangan murah di Kampung Sri Mulyo, Kecamatan Sekolak Darat. Adapun beras yang kami distribusikan yaitu sebanyak 150 karung, yaitu satu karung berisi 5 kg. Harapan kami dengan adanya kegiatan ini dapat menstabilkan harga bahan pangan pokok terutama beras di wilayah Kampung Sri Mulyo. Kegiatan tersebut berlangsung dengan aman dan tertib. Warga yang telah membeli beras pun mengapresiasi dan mengungkapkan rasa terima kasih atas program yang sangat membantu tersebut. Dari Humas Polsek Melak, Polres Kutai Barat, Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Selanjutnya pemirsa, Polsek Muntilan menunjukkan komitmen kuat dalam mendekatkan diri dengan masyarakat melalui layanan ngantor Ning Deso yang ke-50. Bertempat di halaman Balai Desa Gunung Pring, Kecamatan Muntilan, kegiatan yang dilaksanakan pada Rabu 24 September 2025 ini menjadi bukti nyata kepolisian dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Dipimpin langsung oleh Kapolsek Muntilan AKP Abdul Mutahir, program ini tidak hanya menyediakan layanan administrasi, tetapi juga berfungsi sebagai wadah interaksi langsung antara aparat dan warga, menciptakan rasa aman dan nyaman di tengah komunitas. Kolaborasi dan layanan beragam untuk kebutuhan warga sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tim layanan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lengkap tiba di lokasi. Bekerja sama dengan Kepala Desa Gunung Pring untuk memastikan kelancaran kegiatan. Berbagai jenis layanan masyarakat tersedia, mulai dari pembuatan surat kehilangan, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, hingga konsultasi Kamtibmas. Selama kegiatan, masyarakat tidak hanya mendapatkan kemudahan dalam mengurus dokumen penting, tetapi juga menerima bantuan sosial berupa paket sembako yang menambah nilai kepedulian dari pihak kepolisian. Program Polisi Ngantor Ning Deso Polsek Muntilan ini terinspirasi dari keinginan kita untuk memudahkan masyarakat, mendekatkan layanan kepada masyarakat dan mempercepat layanan kepada masyarakat. Jadi kita
berusaha untuk menjawab kebutuhan masyarakat untuk pelayanan yang simpel, sehingga kita proaktif dan melaksanakan pelayanan prima, sekaligus juga melaksanakan bakti sosial, memberikan bantuan sembako kepada masyarakat supaya ya mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat yang datang ke pelayanan kita. Di sini ada 6 layanan, yaitu pembuatan SKCK, pembuatan laporan kehilangan, kemudian izin keramaian atau pemberitahuan kegiatan masyarakat, kemudian juga ada laporan polisi atau pengaduan, kemudian juga ada konsultasi Kamtibmas dan layanan informasi kepolisian. Ini yang ada dalam pelayanan polisi ngantor ring desa Polsek Muntilan. Selesaikan masalah hingga bantuan langsung program ngantor ning deso ini terbukti efektif dalam memberikan solusi nyata bagi masyarakat. Dari total 6 layanan yang diberikan, program ini berhasil memfasilitasi pembuatan 2 surat kehilangan dan 4 SKCK. Lebih dari itu, tim juga berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan warga. Keberhasilan pelaksanaan yang ke-50 kalinya ini menegaskan bahwa pendekatan proaktif seperti ngantor ning deso menjadi strategi efektif dalam menjaga stabilitas Kamtibmas. Melalui kehadiran langsung di tengah masyarakat, kepolisian dapat membangun kepercayaan, meningkatkan keamanan, dan memastikan setiap warga merasa terlindungi. Dari Humas Polsek Muntilan, Polres Magelang, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Agus Nugroho melakukan inspeksi mendadak ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polda Sulteng di Kota Palu. Sidak ini ditujukan untuk memastikan seluruh proses produksi makanan berjalan sesuai standar kesehatan dan higienitas. Bertempat di Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polda Sulawesi Tengah, Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Agus Nugroho melakukan inspeksi mendadak pada Kamis 25 September 2025. Sidak dilakukan untuk memastikan setiap proses produksi makanan di SPPG berjalan dengan sesuai standar operasional prosedur melalui tahap food check oleh Bitdokes Polda Sulawesi Tengah. Dalam peninjauannya, Kapolda didampingi oleh SPPG Polda Sulawesi Tengah Aldino. Keduanya meninjau langsung fasilitas dapur, ruang pengelolaan hingga proses pembuatan makanan yang melibatkan tenaga pengelola khusus. Kapolda menegaskan kualitas makanan harus memenuhi standar gizi, kesehatan, dan higienitas. Hal tersebut penting demi keselamatan dan kepercayaan masyarakat. Kapolda juga menekankan pentingnya pengawasan bahan makanan, mulai dari kualitas bahan, masa kadaluarsa hingga kebersihan gudang penyimpanan harus diperhatikan secara ketat. Keberadaan SPPG Polda Sulawesi Tengah diharapkan menjadi contoh tata kelola pemenuhan gizi yang baik, bahkan bisa menjadi rujukan bagi layanan publik di luar lingkup kepolisian. Sidak Kapolda ini sekaligus menekankan komitmen Polda Sulawesi Tengah untuk menjaga kualitas pelayanan publik melalui program makanan yang berstandar sehat dan profesional. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.